Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang uji aktivitas antidislipidemia in vivo ekstrak etanol daun salam Eugenia polyantha pada tikus galur wistar yang diinduksi diet tinggi lemak. Disusun oleh Sri Hasanah Handayani, Sandra Antariksa Sahara, Anissa Rahayu Eka Putri, dan Ripa Khoirunisa. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan, yang akan dibahas oleh saya Sri Hasanah Handayani. Di era zaman modern ini telah mengubah gaya hidup masyarakat, terutama pola hidup sehat yang minim sekali, seperti pola makan yang kurang terjaga, di mana orang banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak jenuh dan kalori yang tinggi, sehingga menyebabkan terjadinya penyakit hiperlipidemia. Hiperlipidemia ini merupakan salah satu penyakit yang mengalami peningkatan konsentrasi pada setiap lipid yang ada di dalam darah, di mana penyakit ini dapat menyebabkan faktor risiko terjadinya PJK atau penyakit jantung koroner. Mengetahui kebahayaan dari penyakit tersebut, peneliti memanfaatkan tanaman-tanaman herbal untuk mengobati daripada penyakit tersebut, yaitu dengan menggunakan daun salam, yang diketahui memiliki aktivitas menurunkan kadar kolesterol darah dengan kandungan senyawanya yaitu tanin, saponin, dan niacin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Sandra akan melanjutkan penjelasan tinjauan pustaka mengenai dislipidemia dan kajian tanaman salam. Dislipidemia merupakan suatu kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan fraksi lipid dalam plasma. Kelainan fraksi lipid yang utama yaitu kenaikan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserida, serta terjadi penurunan pada kadar kolesterol HDL. Berikut merupakan kadar normal lemak darah dalam tubuh. Kolesterol total, kisaran ideal atau normalnya berada pada kadar 120 sampai 200 mg per desiliter. Kemudian kolesterol LDL, kisaran normalnya berada pada rentang 60 sampai 160 mg per desiliter. Kolesterol HDL berada pada rentang 35 sampai 65 mg per desiliter. Perbandingan LDL dengan HDL itu kurang dari 3,5 dan kadar trigliserida kurang dari 200 mg per desiliter. Selanjutnya yaitu klasifikasi dislipidemia. Dislipidemia terbagi menjadi dua, yaitu ada dislipidemia primer dan ada dislipidemia sekunder. Dislipidemia primer merupakan dislipidemia yang disebabkan dari kelainan penyakit genetik dan bawaan, sehingga menyebabkan kelainan kadar lipid dalam darah. Sedangkan dislipidemia sekunder, yaitu dislipidemia yang disebabkan oleh suatu keadaan akibat dari pola hidup dan pola makan. Timbulnya hiperkolesterolmia, kemudian hipertrigliserida, itu merupakan akibat dari pola makan dan pola hidup. Dapat juga disebabkan oleh hipertiroidisme, nefrotik sindrom, kehamilan, anoreksia, DM, alkohol, dan lain-lain. Selanjutnya merupakan tinjauan dari daun salam yang digunakan pada sampel penelitian ini. Daun salam yang berasal dari tanaman salam memiliki nama latin Syzygium polyanthum Weik-Walp atau Eugenia polyantha Weik. Pada daun salam memiliki senyawa steroid, fenolik, saponin, flavonoid, dan alkaloid. Pada daun salam ini dominan memiliki senyawa utama flavonoid, dan flavonoid yang terkandung pada daun salam yaitu quercetin dan fluoretin. Karena banyaknya senyawa yang terkandung pada daun salam ini, maka daun salam banyak digunakan untuk mengobati penyakit seperti gastritis, diare, tekanan darah tinggi, dan kolesterol dengan menurunkan kadar kolesterol total, dan masih banyak lagi penggunaannya. Saya, Anissa Rahayu Eka Putri, akan menjelaskan metodologi penelitian. Yang pertama, yaitu
Subjek dalam penelitian yang digunakan berupa tikus putih jantan strain Wistar dengan berat badan kurang lebih 200 gram dan tikus ini berumur 2 bulan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 5 ekor per kelompok, sehingga jumlah total sampel yang digunakan yaitu 30 ekor tikus putih. Untuk pembagian sampel ke dalam kelompok perlakuan, yaitu digunakan teknik randomisasi melalui pengundian. Kelompok penelitian terdiri dari kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol positif, kelompok uji yang diberi ekstrak daun salam, dosis 1, dosis 2, dan dosis 3, dan kelompok pembanding yang diberi suspensi simvastatin. Yang kedua yaitu ada pembuatan ekstrak daun salam menggunakan metode maserasi dengan etanol 70%. Hasil ekstrak daun salam disaring, kemudian dibuat ekstrak kental, selanjutnya dibuat ekstrak kering. Pembuatan dosis 1 yaitu dengan cara mencampurkan 18 gram ekstrak daun salam ke dalam 100 ml Aquades dan NaCMC 1%. Untuk pembuatan dosis 2 dan dosis 3 sama saja seperti dosis 1, yang membedakan yaitu ekstrak yang dicampurkannya pada dosis 2 yaitu 36 gram, sedangkan pada dosis 3 yaitu 72 gram. Kemudian pembuatan suspensi simvastatin. Suspensi simvastatin ini sebagai pembanding, yaitu dibuat dengan cara melarutkan 0,18 mg serbuk simvastatin ke dalam 1 ml Aquades. Mula-mula sebelum mendapatkan perlakuan, tikus ini adaptasi selama 7 hari dengan diberi pakan standar dan Aquades. Setelah itu, tikus diinduksi dengan diet tinggi lemak selama 28 hari. Diet tinggi lemak ini terdiri dari campuran lemak sapi, minyak jelantah, dan kuning telur burung puyuh. Kemudian yang ketiga, ada pemeriksaan kadar kolesterol total. Pemeriksaan kadar kolesterol total ini dilakukan sebanyak 3 kali. Pemeriksaannya dilakukan apabila tikus sudah mengalami masa aklimatisasi setelah diinduksi diet tinggi lemak pada beberapa kelompok tikus, dan setelah diberi perlakuan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kadar kolesterol total plasma darah ini ditentukan dengan menggunakan alat ukur yaitu Nesco GCU dengan kisaran pemeriksaan 100 sampai 400 mg per desiliter. Yang terakhir yaitu ada data statistik menggunakan Excel. Jadi, data statistiknya ini diolah menggunakan Excel sehingga hasilnya dinyatakan sebagai mean atau standar deviasi. Dan perbandingan antara kelompok ini dianalisis menggunakan uji T sehingga perbedaannya akan terlihat setelah uji T. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Ripa Khairunisa, NPM 1006060317134. Saya akan menjelaskan tentang prosedur penelitian. Pada slide terdapat bagan alir yang berupa prosedur penelitian. Yang pertama dilakukan aklimatisasi hewan uji, kemudian pengelompokan hewan uji, kemudian induksi diet tinggi lemak, selanjutnya pembuatan suspensi NaCMC, lalu penentuan dosis ekstrak daun salam, selanjutnya dilakukan ekstraksi daun salam, lalu dilakukan penyiapan larutan uji, dilakukan perlakuan hewan uji, selanjutnya dilakukan pengambilan sampel darah tikus dan pengukuran kadar kolesterol total, dan terakhir analisis data. Yang pertama ada aklimatisasi hewan. Aklimatisasi hewan ini ditujukan untuk memberikan waktu pada hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, serta memulihkan kondisi respon endokrin dan metabolisme pasca proses transportasi.
Aklimatisasi ini harus dilakukan sebelum dilakukannya perlakuan. Dilakukan selama 7 hari dengan parameter-parameter yang dijaga, diantaranya suhu sekitar 25 derajat Celcius, tikus ditempatkan pada kandang plastik dengan tutup terbuat dari kawat ram dan dialasi sekam. Serta untuk satu kandangnya diisi oleh 3 ekor tikus, dijaga siklus 12 jam terang, 12 jam gelap, dan tikus diberi pakan standar, yaitu pelet, serta aquades secara ad libitum selama proses aklimatisasi. Setelah 7 hari proses aklimatisasi ini, kadar kolesterol total dari tikus dicek untuk mengetahui kadar kolesterolnya sebelum dilakukan perlakuan. Yang kedua ada pengelompokan hewan uji. Tikus dikelompokkan menjadi 6 kelompok perlakuan dengan 5 ekor per kelompok. Ketentuan 5 ekor ini berdasarkan WHO yang menyatakan bahwa minimal hewan uji yang digunakan adalah 5 ekor. Untuk kelompok 1 merupakan kelompok kontrol negatif, yaitu tikus yang normal atau sehat. Untuk kelompok 2 merupakan kelompok kontrol positif, yaitu tikus yang sakit atau diinduksi dengan diet tinggi lemak. Kelompok 3, 4, dan 5 merupakan kelompok uji, yaitu tikus yang diinduksi dengan diet tinggi lemak serta diberi ekstrak daun salam, dosis 1 untuk kelompok 3, dosis 2 untuk kelompok 4, dan dosis 3 untuk kelompok 5. Yang terakhir ada kelompok 6 yang merupakan kelompok pembanding, di mana kelompok 6 ini diinduksi dengan diet tinggi lemak serta diberi pembanding simvastatin. Setelah diadaptasikan, untuk tikus pada kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 diinduksi dengan pakan tinggi lemak setiap harinya selama 28 hari. Pakan ini terdiri dari 10% lemak sapi, 20% minyak jelantah, dan 20% kuning telur burung puyuh. Dicampur dengan 120 ml aquades. Untuk setiap tikus, setiap harinya diberi dosis 120 ml pakan. Diberikan secara oral menggunakan sonde oral. Untuk pembuatannya sendiri dilakukan dengan cara memanaskan lemak sapi yang berupa padatan sehingga diperoleh bentuk cair, kemudian dicampurkan dengan minyak jelantah dan dicampurkan dengan kuning telur puyuh, lalu diaduk sampai terbentuk korpus emulsi, kemudian ditambahkan aquades sampai 120 ml dan diaduk sampai terbentuk emulsi yang halus. Pada hari ke-31 setelah dilakukan induksi diet tinggi lemak ini, dilakukan pengukuran kembali kadar kolesterol total pada seluruh kelompok tikus. Selanjutnya dilakukan pembuatan suspensi NaCMC 1%. NaCMC ini digunakan untuk menghindari terjadinya pengendapan dari ekstrak daun salam. Dilakukan dengan cara menimbang sebanyak 1 gram NaCMC kemudian dilarutkan dalam aquades 100 ml. Selanjutnya ditentukan dosis ekstrak daun salam. Dosis yang digunakan ini berdasarkan jurnal yang menguji juga ekstrak daun salam. Diberikan dosis untuk dosis satunya sebesar 0,18 gram per 200 gram berat badan per hari dalam 1 mili suspensi. Untuk dosis 2-nya sebesar 0,36 gram per 200 gram berat badan per hari dalam 1 mili suspensi. Dan yang ketiga sebesar 0,72 gram per 200 gram berat badan per hari dalam 1 mili suspensi. Yang selanjutnya dilakukan ekstraksi daun salam. Sampel daun salam segar ini dicuci terlebih dahulu, kemudian dikering anginkan selama 1-2 hari. Selanjutnya, sampel yang telah kering ini diserbukan dan ditimbang, kemudian dilakukan ekstraksi dengan menggunakan etanol 70% selama 6 jam pertama sambil diaduk, lalu 18 jam kemudian didiamkan. Selanjutnya maserat tersebut dipisahkan dengan cara disaring, lalu dipekatkan menggunakan rotary evaporator, dan ekstrak kental yang dihasilkan dibuat ekstrak kering dengan cara penambahan laktosa. Untuk pembuatan ekstrak daun salam sendiri, untuk pembuatan dosisnya, untuk dosis 1 dilakukan dengan menimbang 18 gram ekstrak daun salam, lalu dicampurkan dengan 100 ml aquades dan NaCMC 1% secukupnya untuk menghindari pengendapan. Lalu untuk dosis 2 dan dosis 3-nya dilakukan dengan cara yang sama, namun dengan berat ekstrak daun salam yang berbeda, di mana pada dosis 2 ekstrak daun salam yang ditimbang sebanyak 36 gram dan pada dosis 3 ekstrak yang ditimbang sebanyak 72 gram, sehingga akan dihasilkan suspensi ekstrak daun salam sebanyak 1 mili yang mengandung 0,18 gram, 0,36 gram, dan 0,72 gram ekstrak daun salam. Langkah selanjutnya adalah penyiapan larutan uji.
Larutan uji ini dikonversi dari dosis simvastatin yang digunakan untuk manusia hiperkolesterolemia. Jadi untuk dosis manusianya itu 10 mg per hari. Kemudian jika dikonversi menjadi dosis mencit, di mana akan dikalikan dengan konversi dosis yaitu 0,018, sehingga dosis untuk mencitnya menjadi 0,18 mg per 200 gram berat badan per hari. Langkah selanjutnya dilakukan perlakuan hewan uji yaitu pada hari ke-32. Dilakukan selama 14 hari. Tikus diperlakukan ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang telah dibagi. Untuk kelompok 1 diberi NaCMC 1%, sedangkan untuk kelompok 2 tidak diberikan perlakuan tambahan setelah diinduksi dengan diet tinggi lemak. Untuk kelompok 3 ini diberikan dosis 1 ekstrak daun salam sebesar 0,18 gram per 200 gram berat badan per hari dengan menggunakan sonde lambung. Untuk kelompok 4 diberi dosis 2 dari ekstrak daun salam sebesar 0,36 gram per 200 gram berat badan perharinya menggunakan sonde lambung. Untuk kelompok 5 diberikan dosis 3 ekstrak daun salam sebesar 0,72 gram per 200 gram berat badan perharinya dengan menggunakan sonde lambung. Dan untuk kelompok 6 diberi suspensi simvastatin 0,18 mg per 200 gram berat badan perharinya dengan menggunakan sonde lambung. Setelah 14 hari yaitu pada hari ke-45 dilakukan pengukuran kembali kadar kolesterol total dengan menggunakan alat ukur. Yang ke-9 ini sebetulnya merupakan teknik pengambilan sampel dari tikus dan juga pengukuran kadar kolesterol totalnya. Nah, untuk pemeriksaan sampel sendiri tadi dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama setelah masa aklimatisasi, yang kedua itu setelah induksi dengan diet tinggi lemak, dan yang ketiga setelah diberi perlakuan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk pengambilan sampel darahnya sendiri ini pada pengujian kolesterol total sebelumnya tikus dipuasakan terlebih dahulu selama 12 jam. Nah, pengambilan darahnya dilakukan pada bagian ekor dengan cara ekornya dibersihkan terlebih dahulu dengan kapas yang diberi alkohol 70%. Hal tersebut agar kotoran yang terdapat pada ekornya bisa terangkat dan juga sebagai sterilisasi dari ekor tikus. Selanjutnya, ekor tikus tersebut dilukai lalu diambil beberapa tetes darah kemudian diteteskan pada strip pengujian kolesterol. Nah, untuk pengujiannya ini memakai alat ukur Nesco GCU dengan kisaran pemeriksaan 100-400 mg per desiliter. Yang terakhir dilakukan analisis data statistik yang diolah dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel 2010. Hasilnya dinyatakan sebagai mean standar deviasi. Untuk mengetahui perbandingan antara kelompok digunakan analisis menggunakan uji T. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.